Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno menjawab soal diduetkan kembali dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Wacana duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2024 kembali mengemuka usai Sandi menghadiri silaturahmi dengan PKS Sabtu 8 April 2023 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi mengaku selalu mendengar masukan para ulama. Menurut Sandi, semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai, yakni Prabowo Subianto, selaku Ketum Gerindra, dan pimpinan di pemerintahan, yakni Presiden Joko Widodo. Dan tentunya saya meyakini pimpinan partai politik seperti Pak Ustadz Saiful ini akan mengusulkan yang terbaik bagi NKRI. Dan saya percaya proses ini akan berjalan, masih ada 6 bulan ke depan. Harapannya kita akan berlanjut dan pembangunan ini dipercepat, apalagi ini di Bekasi. Kata Pak Ruhyat, Bapak mau disandingkan kembali dengan Pak Anies, katanya Pak, betul nggak? Semua keputusan itu ada di tangan Pak KMS. Pak KMS ini adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang menjadi orang tua kita. Itu bukan wewenang saya, apalagi itu juga merupakan prerogatifnya para pimpinan partai politik dan gabungan partai politik. Ini kan pakai oren-oren aja, Pak. Bapak ada keinginan nggak untuk masuk itu, Pak? Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya kepengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang bersama. Penegasan siap ya Pak? Berarti kalau PKS mencalonkan Bapak sebagai cawapres bersama Pak Anies, Bapak siap Pak? Itu sekali lagi bukan saya yang menentukan, tapi yang menentukan adalah pimpinan partai politik. Apa langkah bergabungnya, Pak? Ke PKS kapan bergabungnya, Pak? Teman-teman sabar, saya baru saja mundur dari Partai Gerindra. Sekarang banyak pembicaraan, diskusi, tapi saya tidak ingin tergesa-gesa, tidak ingin terburu-buru. Semuanya mengalir secara natural, secara alami. Dengan saya bekerja dengan PKS ini, mereka berjuang dengan sepenuh hati. Tentunya jika Allah bukakan kesempatan untuk bekerja sama kembali, berjuang bersama-sama, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita membangun Indonesia dengan percepatan pembangunan. Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya kepengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang bersama. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi yang baru muncul di negeri ini. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pengusaha yang suka jogging. Ia pun baru bergabung dengan Gerindra pada tahun 2015 silam. Namun, kiprahnya di politik tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Kalah sama Mas Andi Arief meskipun sudah lama berkecimpung di Partai Demokrat. Mantan ketua HIPMI itu pernah menjabat sebagai Wagub DKI. Kemudian ikut Pilpres 2019 sebagai cawapres. Dan yang terakhir, ia ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk menggantikan Wisnu Utama. Di Gerindra, ia juga masuk jajaran elit partai yang diamanahkan menjabat sebagai
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hanya saja, Sandiaga Uno mendapatkan keistimewaan tersebut bukan tanpa pengorbanan. Untuk jadi cawapres saja, triliunan rupiah duitnya udah habis. Itu pun masih kalah. Tidak mau diporotin terus oleh Bapak Prabowo Subianto yang mau nyapres lagi, dia pun berniat pindah ke partai yang lain. Dan banyak warga plus 62 yang mengira kalau Bapak Sandiaga Uno ini mau pindah ke P3. Karena tanda-tandanya pun sudah ada. Seperti ia pernah mau dicalonkan jadi Ketua Umum P3 setelah Roma Hurmuzi tersandung kasus korupsi. Kemudian Sandiaga Uno sering menghadiri acara P3 hingga telah meminta izin kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menemui PLT Ketua Umum P3 Bapak Mardiono. Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Syariah P3 Bapak Mustafa Akil Siraj bahwa Sandiaga Uno pernah mengatakan berniat bergabung dengan P3. Sedangkan kader Gerindra Kamru Samad mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno mau pindah ke P3 karena mau jadi ketua DPR. Hanya saja, pernyataan anak buah Bapak Prabowo Subianto ini rada tidak masuk akal. Karena untuk jadi ketua DPR itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Sedangkan P3 pada pemilu 2019 yang lalu memperoleh suara paling sedikit di DPR. Justru lebih logis kalau Sandiaga Uno jadi kader PDIP kalau mau mendapatkan jabatan itu. Karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu pada 2014 dan 2019 yang lalu. Tapi apapun alasan yang disampaikan oleh kader Gerindra tersebut, mau benar atau hanya dibuat-buat, yang jelas menunjukkan bahwa Sandiaga Uno mau pindah partai. Yah, Pak kena prank se-Indonesia. Ternyata Bapak Sandiaga Uno mau berlabuh ke PKS dan bukan ke P3. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan. Seperti Sandiaga Uno sempat mengatakan kalau hatinya oranye. Yang kita tahu sendiri bahwa oranye merupakan warna resmi dari PKS. Kemudian Sandiaga Uno juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk berjuang bersama PKS. Saya lihat di sini banyak oranye. Hati saya juga ke oranye. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah kepada P3. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini berjuang pakai hati. Berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan. Lanjut Bapak Sandiaga Uno lagi. Tidak kebayang betapa terkejutnya kader P3 mengetahui Sandiaga Uno mengatakan hal demikian. Jangankan kader P3, warga dunia maya saja terkejut mendengar berita itu. Lantas, apa yang menyebabkan Sandiaga Uno berubah pikiran? Jadi lebih tertarik bergabung ke PKS daripada P3. Pertama, sudah menjadi rahasia umum kalau dia ingin jadi cawapres Ganjar Pranowo. Dengan bergabung bersama P3, harapannya hal itu bisa terwujud. Karena P3 juga mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Tapi PDIP berpikiran lain, tidak tertarik untuk mengusungnya. Sehingga Sandiaga Uno cawe-cawe ke PKS agar jadi cawapresnya
Anies Rashid Baswedan. Dan yang kedua, PKS memang sejak lama berniat untuk menduetkan Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Hal ini tentu tidak bukan karena faktor logistik, bukan karena faktor elektabilitas dari Sandiaga Uno. Dengan Menteri Pariwisata itu jadi cawapresnya Anies Baswedan, maka dana kampanye sebagian besar Sandiaga Uno yang tanggung, sehingga PKS tidak perlu keluar modal yang begitu besar. Bahkan bisa dapat untung, seperti pada Pilpres tahun 2019 yang lalu, di mana Sandiaga Uno memberi uang sebesar 500 miliar rupiah kepada partai dakwah tersebut sebagai syarat mengusungnya sebagai cawapres Prabowo. Yang mana mahar politik ini diungkapkan oleh kader Demokrat Bapak Andi Arief. Tapi masalahnya untuk Sandiaga Uno bisa berduet dengan Anies Rashid Baswedan lagi tidak semudah itu, Ferguson. Oke lah, dia jadi kader PKS dan diusung oleh PKS sebagai cawapres dari Anies Rashid Baswedan ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah partai-partai yang lain itu setuju? Demokrat tentunya tidak, karena telah menyodorkan nama ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies Rashid Baswedan. Nasdem juga belum tentu mau. Jadi bisa dibilang sekarang nama Sandiaga Uno sudah buruk di mata pendukung Bapak Jokowi, karena dia menyatakan minat untuk bergabung bersama partai yang kadernya doyan nyinyirin Jokowi, yaitu PKS. Dirinya juga sudah tidak diterima lagi oleh Gerindra karena tidak loyal kepada partai. Ternyata mau jadi cawapres Anies Rashid Baswedan pun belum tentu bisa jadi. Itulah resiko kalau jadi politisi pelin-pelan. Akhir video, semoga Mas AHY tetap tegar dan kuat bila pada akhirnya Anies Baswedan lebih memilih Sandiaga Uno untuk jadi cawapresnya. Dan semoga saja Partai Demokrat tidak meninggalkan koalisi perubahan itu. Jika ada satu partai yang meninggalkan koalisi perubahan, maka harapan Anies, Sandi, dan AHY hanyalah sebuah mimpi di siang bolong yang sudah kalah duluan sebelum bertanding di pemilu 2024 nanti. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.